Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga dapat mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang terhormat, dosen pengampu Bapak Junaidi SIP MSI. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Bintang Yatra dengan NIM 07011182227028 dan Putri Aimir Handaini dengan NIM 07011282227057. Kami akan mempresentasikan terkait analisis aplikasi pelayanan Sumatera Selatan. Aplikasinya yaitu BPMP Sumsel di bawah naungan Kemendikbudristek Sumsel. Langsung saja kami akan mempresentasikannya. Yang pertama yaitu dasar hukum pendirian layanan BPMP Sumsel. Dasar hukum BPMP Sumsel berdasarkan lampiran keputusan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan berupa gambar di samping. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang kedua Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Informasi Publik. Yang ketiga Permenpan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara nasional. Yang keempat Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Yang kelima Permenpan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dan yang terakhir Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang OTK UPT Kemendikbud. Selanjutnya, unit kerja instansi pengelolaan BPMP Sumsel. Pada BPMP Sumsel terdapat pengelolaan instansi yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau biasa disebut dengan Kemendikbudristek. Selanjutnya akan diselanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya adalah latar belakang munculnya BPMP Sumsel. Pertama kali BPMP Sumatera Selatan didirikan dengan nama Balai Penataran Guru atau BPG pada tahun 1983 atau 1984 di atas tanah seluas 25.776, tepat di Kecamatan Indralaya, Kabupaten Oki. BPG Sumsel mulai beroperasi pada tanggal 21 Januari 1984 dan diresmikan pada tanggal 3 Februari 1987. Pada tahun 2007 dilakukan perubahan untuk kedua kali dari lembaga penjaminan. Pada tahun 2012 terbit Permendikbud RI nomor 37 tahun 2012 tentang perubahan struktur dan tupoksi lembaga penjaminan mutu pendidikan atau disebut dengan LPMP. Selanjutnya, pada tahun 2022, dilakukan perubahan kembali dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan menjadi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, atau disebut dengan BPMP Provinsi Sumatera Selatan, dan ditetapkan dengan Permendikbudristek pada tahun 2022. Selanjutnya, deskripsi singkat dan tampilan BPMP Sumsel. BPMP atau disebut juga dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan merupakan aplikasi dengan layanan pendidikan di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi Sumatera Selatan. BPMP berada di Jalan Lintas Palembang Indralaya, Ogan Ilir, Sumsel. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan tersebut disebutkan bahwa BPMP merupakan UPT Kemendikbud yang bertanggung jawab kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan serta Penjaminan Mutu Pendidikan. Dengan tegas, melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. BPMP Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan ini merupakan salah satu aplikasi yang dapat mengakses fitur layanan pendidikan oleh siswa-siswi, guru, mahasiswa, maupun dosen di bawah naungan Kemendikbudristek Sumsel. Baiklah, selanjutnya tujuan BPMP yaitu untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan yang terdapat dalam aplikasi BPMP.
Selanjutnya, memperluas jangkauan masyarakat melihat data-data individu, dan yang terakhir, bertanggung jawab untuk menjamin dan meningkatkan kualitas pendidikan. Manfaat BPMP yang pertama dapat mempersingkat waktu dalam mencari data, yang kedua, lebih efektif dan efisien, yang ketiga, transparansi, dan yang keempat, akuntabilitas. Jenis layanan BPMP. Dalam jenis-jenis layanan yang tersedia pada aplikasi BPMP Sumsel yaitu Ladipsi, ANBK, Rapor Pendidikan, Perencanaan Berbasis Data, Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Dapodik. Selanjutnya ialah SOP layanan BPMP Sumsel. Terdapat beberapa layanan BPMP Sumsel. Yang pertama, Ladipsi. Ladipsi ini merupakan layanan asesmen diagnostik psikologi atau bisa disebut juga Ladipsi online. Terdapat pada gambar tersebut untuk login ke Ladipsi online. Yang kedua, asesmen, program evaluasi online untuk menginput data proses dan output data. Yang ketiga, rapor pendidikan, hasil asesmen dan survei-survei nasional yang melibatkan satuan pendidikan dan daerah akan diakses pada rapor pendidikan. Selanjutnya, sekolah penggerak. Sekolah penggerak ini merupakan program yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik. Yang selanjutnya, kurikulum merdeka. Terjadinya krisis pembelajaran di Indonesia yang telah menjadi dan belum membaik dari tahun ke tahun. Jadi pada situs kurikulum merdeka ini bisa diakses untuk pembelajaran Indonesia yang belum membaik dari tahun ke tahun. Dan yang terakhir, Dapodik, kumpulan data dari Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Selanjutnya, sistem pengaduan aplikasi BPMP. Dalam aplikasi BPMP terdapat posko pengaduan adalah aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Keunggulan BPMP Sumsel. Dalam pembaharuan layanan selalu mengalami perubahan pada setiap periode, dan perkembangan layanan di BPMP selalu update di aplikasi resmi BPMP. Sistem pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat diterima dan diproses dengan baik oleh BPMP. Dan hanya dengan membuka satu aplikasi, kita juga dapat langsung menggunakan website yang terhubung langsung dengan BPMP. Selanjutnya ialah kekurangan BPMP Sumsel. Yang pertama, pada aplikasi BPMP di salah satu layanan tidak dapat diakses oleh masyarakat umum, padahal perencanaan berbasis data penting untuk bisa diakses oleh guru dan siswa-siswi agar dapat mengetahui perkembangan rencana data setiap periode. Yang kedua, tidak ada update pada hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang disediakan oleh BPMP Sumatera Selatan, sehingga laporan yang baru disampaikan oleh masyarakat tidak mengetahui perkembangan proses dari laporan masyarakat tersebut. Selanjutnya, data pengunjung BPMP Sumsel. Dapat dilihat dari situs statistik, data pengunjung tersebut meningkat setiap harinya. Data statistik pengunjung yang terakhir bisa kami akses berjumlah 523.551 kunjungan. Dapat disimpulkan, BPMP adalah salah satu aplikasi pendidikan yang dapat mempermudah masyarakat ataupun siswa-siswi maupun guru mengakses informasi tentang pendidikan. Terdapat juga layanan Good Governance dalam BPMP, yaitu layanan Dapodik, Kurikulum Merdeka, Asesmen, Ladipsi, Rapor Pendidik, dan Sekolah Penggerak. BPMP Provinsi Sumatera Selatan memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, advokasi. BPMP mempromosikan kebijakan pusat kepada kepala daerah dan kepala dinas. Yang kedua, pendampingan. BPMP memberikan konsultasi atau advice agar kebijakan pusat terimplementasi sesuai kondisi. Dan yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi. BPMP memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pusat di daerah. Referensi yang kami ambil yaitu dari website resmi BPMP Sumsel Kemendikbud.go.id. Terima kasih. Sekian dari kelompok 15. Apabila ada salah kata, kami mohon
maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.